Suara pagi. nggak tuh? Ada suaranya? Iya, Jelas ya? Suara Atri jelas ya? Selamat pagi, shalom buat kita semua. pagi. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online kita, Indonesian Church of Kuwait, yang lewat Zoom tentunya. Begitu pula yang mungkin saat ini akan mengikuti kita ibadah lewat Facebook kita, Indonesian Church of Kuwait ya. Selamat pagi untuk kita semua, shalom. Shalom. Apa kabar pagi ini saudara-saudara? Semuanya sehat? Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk melayani Tuhan. Kita rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di sana. Dia ada di sini bersama kita. Hadirat Tuhan ada bersama kita saat ini. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa penyembahan yang benar adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Adalah ibadah yang sejati. Itu dari Roma 1. Kita tahu bahwa Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita mulai ibadah. Mari kita mempersembahkan apa yang Tuhan senangi, bukan apa yang kita senangi. Amin. Ada sukacita pagi ini. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita perlu ingat bahwa penyembahan yang baik adalah penyembahan yang berasal dari hati kita semua. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya diri Tuhan persembahanku, Segenap hidupku Dan ragaku bahkan ku miliki harta ke yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidupku sebagai alatmu. Yes. Seumur
pagi hari ini Tuhan. Kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin datang untuk menyembah dan memuji Engkau Bapa. Kami tahu Bapa bahwa persembahan yang benar ketika kami memberikan hati kami Tuhan kepadamu, ketika kami tahu Tuhan apa yang Engkau senangi, bukan yang kami senangi Tuhan, tapi apa yang Engkau senangi. Tuhan, kami ingin datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Pagi ini Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berjaga-jaga Tuhan, dan hadirat boleh ada bersama kami. Karena kami sungguh siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin, amin, amin. Maka semuanya bersuka cita pagi ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita semua. Satu minggu boleh melewati dan sudah sekian Tuhan, dan hari ini kita bertemu kembali. Kita semua karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan kepada kita semua. Tiada berkesudahan, oh. Yes. Bagiku. Hari berganti hari, oh, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semua baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Semua baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia selalu menyediakan apa yang engkau butuhkan, apa yang saya butuhkan. Amin. 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 Kita percaya bahwa sukacita surga yang Tuhan berikan kepada kita itu luar biasa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma itu hanya bisa didapatkan oleh kita orang percaya. Amin. Mari kita lakukan bersama-sama. Terima sukacita surga. Hey. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
percaya bahwa dengan iman percaya kita, sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita semua. Semuanya bersukacita pagi ini? Apakah semuanya bersukacita? Mana tangannya? Mungkin ada yang ingin memberikan kesaksian kepada kita pagi ini, yang ingin memberikan kesaksian lewat pujian atau mungkin apapun itu. Kak Widya mungkin? Adakah? Pak Ferry mungkin? Baiklah kalau begitu. Anyway, saya ingin cerita sedikit sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Ada seorang bernama John Newton. Mungkin sebagian tahu ini. Dia adalah seorang yang pada waktu itu dia penuh dosa. Awalnya dia adalah seorang Kristen. Dia berasal dari Inggris. Kemudian beranjak dewasa, dia melakukan perdagangan budak. Kalau saudara-saudara tahu, perdagangan budak dari Afrika untuk dijual ke Inggris. Kemudian dia melakukan perjudian. Dia seorang pemabuk berat, saudara. Suatu ketika dia melakukan perdagangan budak melalui laut, melakukan perjalanan lewat darat untuk berangkat ke Inggris, terjadi badai, saudara. Badai yang sungguh luar biasa mengguncang kapal tersebut. Pada saat itu John Newton berpikir bahwa, oh, aku seperti Yunus, Tuhan menghukumku. Dia tersadar bahwa begitu banyak dosa yang dia perbuat. Perdagangan budak, perjudian, bahkan dia seorang pemabuk. Dia yang tadinya seorang Kristen semakin jauh, bahkan sangat jauh dari Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia berpikir, inilah saatnya tiba bahwa aku akan mati bersama kapal ini dan semua penumpang yang ada. Tapi saudara tahu, saat itu dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak, dia minta ampun, dia minta pertobatan kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah Allah kita menyelamatkan dia. Saya mau katakan kepada saudara semua, apapun pergumulan saudara pada saat ini, situasi ini, apapun itu, apa yang engkau doakan, mungkin di antara kita ada yang berbuat dosa sengaja maupun tidak sengaja. Saya mau katakan bahwa Allah kita bersedia menyelamatkan engkau, menyelamatkan siapapun, asal kita mau datang dan berserah kepadanya. Inilah adalah lagu yang selalu kita nyanyikan sepanjang masa, dari masa ke masa. Mari kita lakukan bersama-sama. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm
Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami tahu Tuhan bahwa kasih setia Engkau dalam hidup kami yang apa adanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Sehingga itu Tuhan, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin hidup seadanya Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Karena Engkau sungguh setia. Engkau sungguh setia. Dan Engkau sungguh menjadi bagian hidup kami Bapa. Mari kita lakukan bersama-sama. Kasih setia Tuhan. Yes. Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Katakan engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan, setia Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Yes. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar kesetiaanmu. Mari lakukan bersama-sama. Engkau adalah bagianku. Engkau adalah bagianku. Amin. Ku berharap padamu. Yes Lord. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Yes. Baru setiap hari. Besar kesetiaanmu. Besar kesetiaanmu. Ya Tuhan. Besar kesetiaanmu. Kami amini Tuhan, karena Engkau sungguh setia. You have been so faithful. You are good all the time. Yes, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, Bapak. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa keberadaan kami hari ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan Bapak. Terima kasih atas kesehatan Tuhan. Bahkan mungkin pada saat ini Tuhan, kami sedang bergumul, kami memiliki masalah kesehatan, pergumulan dalam keluarga kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja Bapak. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian Bapak. Engkau akan memberikan kasih setiamu kepada kami, untuk kami boleh melewati setiap masalah hidup ini. Yes. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Yes. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Yes, Baru setiap hari. Besar kesetiaan.
Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, yang percaya Engkau Allah Tritunggal, Kau yang menyelamatkan kami, Kau memberikan penebusan, bahkan Engkau memberikan kami Allah Roh Kudus untuk menjadi penghibur kami Tuhan. Kami tahu Bapa, dalam ibadah kami saat ini, dalam pujian dan penyembahan kami, ada Engkau Allah Roh Kudus bersama kami yang memenuhi tempat ini. Yes, Allah Roh Kudus. Mari kita nyanyikan bersama-sama Allah Roh Kudus. Mencari pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan pelita Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan pastor kami, Engkau berikan perkenanan-Mu yang sempurna, hikmat Tuhan turun atas pastor kami, sehingga apapun firman yang boleh diberikan hari ini Tuhan, kami semua boleh belajar lebih dan lebih lagi. Yes, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh
rohku, ubah hatiku, ubah hatiku, ceritaku, jamalah rindu hadiratmu, sekali lagi. sembahku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes. Kami siap mendengarkan sabda firman. Amin. 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 Terima kasih untuk Atri dan Mike yang telah memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Siapa yang merasa diberkati dalam satu minggu hari ini? Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom. Selamat pagi, selamat siang saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Saya percaya saudara-saudara berada pada saat ini tidak karena kebetulan, karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah saja yang bekerja di dalam kehidupan saudara-saudari semua. Shalom juga untuk saudara-saudari yang berada di Indonesia maupun di tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara, saya akan membagikan pengajaran yang sempat 4 bulan terakhir ini postpone karena melalui COVID, dengan adanya COVID, sempat pengajaran-pengajaran yang seharusnya saya bagikan sempat tertunda. Dan memang dalam 1 minggu terakhir saya berdoa apa yang ingin saya bagikan, dan saya merasakan Roh Kudus mengingatkan saya untuk memberikan pengajaran kembali mengenai apa yang sudah saya bagikan sekitar 4 bulan yang lalu. Amin. Mungkin Bapak Suwito bisa menunjukkan di dalam slide. Amin. Saudara masih ingat apa yang saya bagikan di sini mengenai pengajaran berseri yang saya beri judul Waste Management atau Spiritual Reset? Amin. Oke, untuk review saja, saya ingin sebagian dari saudara, terutama yang sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan sekitar 4 bulan yang lalu, bisa unjuk tangan atau unmute dan mengatakan kepada saya apa maksud yang tertera di dalam gambar tersebut. Amin. Bisa membantu saya. Sebenarnya ini hanya suatu gambar yang memudahkan kita untuk mengingat, saudara. Dan bila saya telusuri lebih dalam lagi, itu juga bisa merefleksikan suatu simbol yang ada di dalam kehidupan kita. Waste management dalam arti kita harus bisa membuang hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita, memperbaharui senantiasa yang terus-menerus, yang baik kita simpan, yang kira-kira tidak baik kita buang. Itu juga bicara mengenai spiritual reset. Coba saya ingin tahu dari saudara-saudara, metal itu melambangkan apa, saudara? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Belief system. Amin. Siapa yang jawab ya? Terima kasih. Plastik, apa menggambarkan mengenai plastik, saudara-saudara? Ada yang bisa jawab?
otentik. Amin. Otentik atau keaslian kita. Amin. Itu juga sudah saya bagikan, how to be authentic. Saya percaya saudara diberkati dengan pengajaran tersebut. Gelas atau beling bahasa Indonesianya. Melambangkan apa saudara? Ada yang bisa menjawab? Relationship. Relationship. Siapa yang jawab? Oh, Mike lagi. Puji Tuhan. Satu lagi, paper. Apa ini paper melambangkan apa saudara? Emotion. Emotion. Siapa yang jawab? Atri. Oh, memang satu masih mengingat ya. Amin. Jadi pagi siang hari ini saya akan membahas mengenai paper. Maksud saya mengenai emotion. Amin. Yang saya beri judul How to Express Your Emotion. Amin. How to express your emotion. Bagaimana saudara mengekspresikan emosi saudara. Ini satu pengajaran yang sangat bagus ya. Saya sendiri pada saya mempersiapkan, saya sungguh attach dengan apa yang saya pelajari dan ini sungguh juga memberkati saya di dalam persiapan untuk pengajaran ini dan saya juga percaya ini akan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Oke, mari kita berdoa sebelum pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, pagi siang hari ini, Engkau izinkan kami untuk datang bersama-sama ke rumah-Mu, ke rumah hadirat-Mu, untuk beribadah, memuji, mengucap syukur, menyembah, dan juga untuk mendengarkan pengajaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat kami datang, duduk, memuji, menyembah, dan juga mendengarkan pengajaran firman-Mu, kami percaya Engkau sudah siapkan itu. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, hamba berdoa Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran firman-Mu, Engkau juga urapi seluruh jemaat-Mu, hati, pendengaran, juga suatu persepsi kehidupan, persepsi pengertian mengenai firman-Mu, sehingga kami semua terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu, Engkau berikan kami semua kuasa fokus, baik hamba-Mu sendiri yang akan mengajarkannya, demikian juga saudara-saudara seiman kami, saudara kami dalam Yesus Kristus, yang mendengarkan, dan juga yang mencernanya Tuhan. Bapa di dalam surga, bila ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, apakah itu dosa kami, perkataan, perbuatan, maupun hal-hal yang tidak berkenan, please ampuni kami. Bila kuasa darah Yesus Kristus menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Bapa di dalam surga, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, dan amin. Terima kasih. How to express your emotion. Saudara-saudara, bila saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, siapa yang sudah membaca dari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Allah memberikan satu ekspresi, emosi. Allah mempunyai emosi, saudara. Allah menunjukkan emosi itu dengan kemarahan, Allah menunjukkan emosi itu dengan passion, Allah menunjukkan emosi itu dengan menangis, Allah menunjukkan emosi itu dengan kasih sayang. Allah menunjukkan emosi itu seperti seorang ayah kepada anaknya. Mengimpartasi emosi itu kepada orang-orang yang dikasihi. Bahkan Yesus Kristus sendiri itu berbicara mengenai, tidak berbicara, memperlakukan satu emosi dengan sangat luar biasa sekali. Yesus menangis, Yesus bersukacita, Yesus marah, Yesus terdiam, dan banyak hal-hal yang berbicara mengenai emosi. Saudara bisa bayangkan kalau hidup itu tanpa emosi, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya seorang ibu mendidik anaknya itu tanpa emosi.
Bagaimana saudara? Saudara bisa bayangkan kalau hubungan seorang laki-laki dan perempuan atau seorang suami dan istri yang ingin menunjukkan suatu kasih tanpa emosi. Saudara bisa membayangkan di dalam suatu relationship kalau itu tanpa emosi. Bahkan saudara, ada sebagian besar dari kita sangat obses dengan suatu emosi. Saudara bisa menonton movie yang bisa membawa ke dalam satu emosi sehingga saudara menangis. Ada suatu movie yang membawa suatu emosi sehingga saudara merasa takut dengan film horor ataupun hal yang lain. Ada suatu movie yang membawa saudara dalam suatu kehidupan yang heroik dan banyak hal. Saudara-saudara, emosi adalah energi motion. Emotion, energy motion. Jadi satu energi, saudara. Suatu yang bergerak, suatu yang dinamis di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kehidupan orang yang sehat adalah orang-orang yang bisa mengekspresikan emosi itu di dalam suatu kehidupan yang normal. Saudara bisa mengekspresikan pada saat saudara marah di dalam situasi yang marah. Dan itu adalah normal bila saudara melakukan itu dengan hal yang sehat. Saudara bisa bergabung dengan orang-orang yang menangis dan ikut menangis karena mungkin situasi itu adalah situasi bergabung. Saudara bisa mengekspresikan ada kesukacitaan di dalam suatu pesta, ada kesukacitaan di dalam congratulation dan banyak, dan saudara bisa mengekspresikan itu di dalam suatu emosi. Amin. Bahkan emosi ini adalah suatu inspirasi yang luar biasa di dalam setiap kehidupan manusia. Ada orang-orang yang begitu mempunyai satu kekayaan emosi, dan kekayaan emosi itulah yang bisa memberkati banyak orang. Saudara-saudara, emosi itulah satu energi yang harus diekspresikan, yang harus dirilis. Kalau seandainya kita mengalami kesulitan di dalam mengekspresikan itu, mungkin itu terbendam, mungkin itu terblok, dan atau satu lain hal, itu akan mempengaruhi suatu kesehatan kita, kesehatan emosi kita. Saudara, tidak hal yang normal pada saat Yesus melihat bait rumah Allah diisi oleh orang-orang yang berdagang pada waktu untuk beribadah, dan bagaimana Yesus marah dan mengobrak-abrik semua dagang-dagangan yang ada di sekitarnya. Emosi, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, di sini saya akan membagikan 5 tahapan atau proses di dalam mengekspresikan satu emosi. Amin. Dan sebelum saya masuk dalam satu hal yang detail, mungkin saudara tentunya banyak membaca dalam firman Tuhan mengenai emosi itu sendiri. Namun saya percaya saya akan memberikan suatu tahapan-tahapan sehingga saudara akan mengerti di dalam suatu tahapan mana saya ini untuk mengekspresikan itu. Karena saudara-saudara kekasih, emosi itu seperti ada lapisan-lapisan yang ada di dalam alam bawah sadar kita yang seringkali kita tidak rasakan. Suatu hal yang gampang, katakan pada saat masa kita anak-anak, mungkin kita diperhadapkan dengan suatu perkataan yang dimana orang lain itu membuat kita merasa malu, gitu ya, merasa tertuduh, atau kita merasa tersudut. Pada waktu itu tidak diselesaikan, maka masuk di dalam suatu subconscious atau alam bawah sadar kita.
entah itu dalam suatu pendidikan, katakan guru mungkin memberikan suatu untreated kita dengan unfair, atau juga bahkan orang tua kita, itu akan masuk di dalam alam bawah sadar kita, dan itu akan mempengaruhi suatu reaksi emosi. Setelah itu, ada hal-hal yang unfinished solution, sehingga itu akan mempengaruhi perkembangan emosi kita di dalam kehidupan yang lebih luas dan lebih dewasa lagi. Makanya tidak sedikit orang-orang yang walaupun mereka sudah dewasa, tetapi mempunyai suatu emosi seperti kekanak-kanakan, atau mempunyai suatu emosi ketidakdewasaan karena ada banyak faktor-faktor yang terjadi di dalam kehidupan mereka sebelumnya, entah itu kehidupan mereka di dalam pada usia 1, 5, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai sekarang yang tidak terselesaikan, sehingga mengendap di dalam satu alam bawah sadar kita dan merefleksikan satu reaksi itu emosi yang tidak sehat. Saudara-saudara kekasih, ada 5 tahapan di sini yang saudara akan dan saya bisa belajar. Yang pertama di sini yaitu anger atau marah, resentment atau kebencian, fury atau kemarahan, repelling atau penolakan. Saudara-saudara, saya ambil contoh di sini. Ada 2 orang yang naik lift. Tiba-tiba lift itu macet, lampu mati, dan akhirnya terjebak dalam satu lift tersebut. Dan 2 orang ini akan mengekspresikan suatu emosi yang berbeda. Mungkin yang orang satu lagi mengekspresikan dengan rasa marah. Kenapa hal terjadi? Menyalahkan siapa? Apapun, atau siapapun yang disalahkan, atau memblame seseorang, atau memberikan satu kebencian, atau juga melakukan hal-hal yang dimana mengekspresikan suatu kemarahan. Nah, di sini ada juga orang yang sebelumnya, orang yang satu lagi justru dia sudah melewati fase yang pertama, yang juga mungkin juga nanti saya akan sebutkan fase kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Mungkin orang yang kedua ini mengalami suatu kekecewaan. Kenapa seperti ini? Kok bisa macet seperti ini? Atau mengalami suatu respon yang berbeda. Tetapi kalau ada semakin orang itu bisa menyelesaikan emosinya, maka semakin orang itu semakin bisa di dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke sini, mungkin Bapak Suwita bisa gambarkan suatu gedung di sini. Nah, ini satu gedung di mana ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini saya kasih satu gambaran supaya mudah untuk dicerna. Tahapan-tahapan itu, tahapan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Adalah hal yang sulit bagi kita untuk mengasihi kalau kita tidak melewati satu tahapan-tahapan. Berbicara mengasihi, nanti ada masuk ke tahapan yang kelima. Berbicara mengenai mengampuni, itu adalah satu tahapan yang kelima untuk mengerti. Saudara harus melewati tahap demi tahap, dan orang-orang yang sehat dalam merespon adalah orang-orang yang cepat untuk menanggapi proses-proses tersebut. Amin. Katakan mengenai anger, katakan mengenai blame, kebencian, kemarahan, repelling. Ada orang-orang yang terjebak di dalam suatu fase pertama dan mengalami itu kegagalan untuk fase kedua, untuk proses kedua. Tidak ada mungkin beberapa
dari orang yang mempunyai satu kebencian yang terus-menerus terhadap seseorang, terhadap suatu lingkungan, bahkan terhadap musuh, terhadap situasi. Ada beberapa dari orang yang senantiasa mempunyai pikiran kebencian, bahkan orang yang lewat saja dengan mimik muka yang berlawanan dengan kita merespon dengan kebencian. Bahkan ada orang-orang yang di sekitar kita, yang ada sekitar kita yang mungkin tidak ada koneksi dengan kita mempunyai suatu emosi kebencian. Atau bahkan juga suatu kemarahan. Kadang-kadang orang mudah tersinggung, dalam satu perkataan, dua perkataan mungkin mudah tersinggung. Sehingga emosi itu terus terlampiaskan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kuasa Allah, kuasa firman-Nya, kuasa anugerah Allah akan mampu memberikan kita untuk masuk di dalam satu fase yang kedua. Saudara-saudara, sebelum masuk fase kedua, mungkin saya akan baca di sini di dalam Markus 5 ayat 4. Sebentar. Tadi saya belum masuk dalam ini ya, Pak Suwito ya. Belum, Pastor. Oke. Coba boleh dari pertama lagi itu mengenai firman Tuhan ya, yang saya ambil dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Sebentar Pak Suwito. Saya kadang-kadang terlalu excited, kadang-kadang ada ayat-ayat yang sangat menunjang, yang juga sangat penting di sini. Tadi Pak Suwito mana? Ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak Suwito. Tadi dua ayat penunjang dari mana Pak Suwito? Dari ini kan? Sebentar. Matius 12 ayat 33. Iya, silakan Pak Suwito. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Satu ayat berikutnya Pak Suwito, tolong. 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Di sini saya jelaskan ya mengenai emosi gitu ya, dari dua ayat yang sudah Bapak Suwito baca. Emosi itu seperti pohon yang dimana semua orang bisa melihat dari pohon dan dari buahnya. Emosi itu sendiri berbeda dengan akar. Maksudnya pohon itu sendiri berbeda dengan akar. Kalau kita berbicara dengan akar adalah hati. Tapi kalau sama kita bicara mengenai emosi, itu berbicara mengenai pohon, mengenai buah. Ya, kita tahu bahwa ekspresi dari hati itu ya salah satunya emosi. Walaupun ekspresi dari hati itu ada banyak, ya salah satunya membedakan pemikiran, menyimpan hal-hal yang baik, menyimpan hal-hal yang rahasia di dalam kehidupan kita. Tapi kalau berbicara mengenai emosi, itu berbicara mengenai pohon, berbicara mengenai buah. Pertama, bagaimana pohon itu bertumbuh, dan setelah bertumbuh, setelah waktunya pohon itu dewasa, maka akan menghasilkan buah. Demikian juga di dalam satu emosi kita akan semakin dimatangkan, dan setelah dimatangkan menghasilkan buah-buah emosi, buah-buah energi motion yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita bisa rasakan pada saat mungkin orang tua itu mengekspresikan emosi kasihnya kepada anak-anak.
mengekspresikannya di dalam suatu hubungan suami istri, dan banyak hal mengekspresikan itu. Jadi kalau seandainya orang melihat buahnya, itu baru hanya melihat satu emosi, suatu energi yang ada. Itu bukan berarti melihat keseluruhannya dalam arti melihat di dalam akar-akar. Akarnya tentu di dalam hati, dan hanya Tuhan dan orang itu sendirilah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia itu sendiri. Sini bisa paham saudara ya untuk mengartikan itu. Amin. Nah, kembali dalam 5 tahapan sini, ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu orang itu akan merasa marah, menyalahkan, ada satu kebencian di situ, ada satu kemarahan, dan ada satu penolakan. Saya percaya saudara pernah dan berkali-kali saya katakan mempunyai satu emosi seperti ini, satu ekspresi seperti ini. Ada satu penolakan, ada satu kemarahan, dan itu adalah hal yang normal. Bahkan Yesus sendiri berkali-kali, ya tidak berkali-kali dalam arti melihat situasi yang benar-benar dia tidak setuju, dan Yesus sendiri marah. Nah, namun apakah Yesus akan tinggal terus dalam kemarahan? Apakah Yesus terus akan tinggal dalam kebencian? Tidak. Yesus mengerti, dan Yesus sangat fleksibel untuk mengetahui keseluruhan, ya, karena tahu dia adalah Allah, dia adalah mengetahui hal-hal seperti itu. Amin. Oke, berbicara mengenai kebencian di sini, bisa Pak Suito bantu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara-saudara, bila saudara mendengarkan firman ini ekstrim sekali gitu ya. Membenci berarti membunuh. Dan saya percaya ini dimulai dari satu emosi, dan kalau emosi itu terus bertumbuh di dalam satu kebencian memang bisa menghasilkan satu buah pembunuhan. Tidak mungkin orang langsung membunuh tanpa ada satu proses itu. Makanya dari sini kita sangat penting sekali bila ada hal-hal yang ada di dalam hati kita, apakah itu mengenai kebencian, kemarahan, ataupun hal-hal yang membuat kita penolakan. Nah, disinilah kita perlu diam, menghabiskan waktu, dan perlu banyak berdoa, meminta kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, meminta suatu kuasa Roh Kudus membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena energy, motion harus diselesaikan. Saudara-saudara, saya bekerja di luka bakar. Ada satu hal yang sangat tipikal bagi orang-orang atau pasien yang terkena luka bakar karena current electricity, karena aluran listrik gitu ya. Orang yang terkena luka bakar karena listrik itu ada yang sampai sangat dalam sekali gitu ya, karena luka bakar termasuk kena flash seperti itu sampai second, third degree, kedua sampai 3 seperti sampai kelihatan tulang. Nah, tidak hanya itu, bisa aja mungkin orang yang terkena luka bakar itu tidak kelihatan dalam, tetapi karena saluran listrik harus dikeluarkan, maka dokter itu akan mencari mana outletnya, mana yang terlihat, yang keluar harus dicari. Luka bakar karena listrik itu harus dicari bagian yang keluarnya di mana. Ada mungkin kadang-kadang di perut kelihatan, benjolan, ataupun kadang-kadang di kaki harus terlihat. Dan yang parah kalau seandainya mengenai outletnya itu daerah-daerah yang sangat rawan,
bisa ke otak, bisa ke daerah sangat penting, dan itu bisa menimbulkan suatu hal yang sangat fatal seperti itu. Nah, juga di dalam suatu emosi, terutama emosi yang tidak sehat yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya mungkin karena satu lain dan banyak hal, kita harus selesaikan itu secepat mungkin. Makanya firman Tuhan mengatakan, bila engkau marah, biarlah marahmu itu jangan sampai selama-lamanya matahari terbenam. Nanti saya juga akan saya bacakan situ ayatnya. Dalam arti kita belajar untuk menyelesaikan hal-hal itu secepat mungkin. Dan membutuhkan suatu energi yang besar juga untuk menyelesaikan itu, membutuhkan suatu kedewasaan emosi kita, kedewasaan kerohanian kita, dan itu semakin kita diperhadapkan dengan kemarahan yang lebih besar, semakin besar juga energi yang kita perlukan untuk menyelesaikan itu. Dan bila saudara bisa mengerti proses ini, saudara sungguh adalah orang-orang yang sangat diberkati karena saudara mengerti bagaimana untuk menyelesaikan. Saudara-saudara, bila saudara mengalami kesulitan atau kegagalan di dalam fase yang pertama ini, sungguh akan mengakibatkan keemosian saudara terganggu, bahkan bisa menimbulkan banyak penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mulai mungkin tubuh kita mengalami gangguan-gangguan, bahkan mungkin emosi, bahkan juga yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kerohanian. Jadi penting sekali untuk melihat hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, bila saudara seorang ibu atau bapak, gitu ya, dan melihat anak-anak saudara marah atau benci atau mengalami penolakan, bila saudara adalah orang tua yang bijaksana, saudara akan terus meng-approach mereka, akan terus melihat perkembangan mereka, sehingga kebencian yang mereka rasakan atau kemarahan atau penolakan itu tidak mengendap sampai lama di dalam kehidupan anak-anak tersebut, sampai mungkin bertahun-tahun, dan akan mengakibatkan suatu pertumbuhan emosi yang terganggu pada saat orang tersebut sudah dewasa. Kalau kita bisa melihat banyak orang-orang yang melakukan kriminal pada saat mereka sudah dewasa, justru kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang gagal untuk menyelesaikan fase pertama tersebut. Ada sebuah kemarahan yang terpendam begitu lama dan begitu besar. Ada satu kebencian yang begitu lama dan terpendam begitu lama. Dan itu akan terus dan terus dalam satu kata ingin memerlukan satu ekspresi seperti itu. Kalau tidak ya mengakibatkan hal-hal yang fatal. Untuk itu saudara, sungguh kita sebagai orang tua maupun juga kita dalam kehidupan yang lebih luas, hendaklah kita belajar untuk menyelesaikan tahap yang pertama ini. Amin. Yang kedua di sini, sebenarnya banyak ingin saya bagikan, karena mungkin juga waktu, ada poin-poin yang harus saya bagikan lagi. Kedua, satu tahap disappointment. Disappointment atau kekecewaan, sadness atau kesedihan, atau hurt atau terluka di sini. Setelah melewati fase pertama, nah akhirnya menyadari bahwa dia malah merasa kecewa. Misalnya, saya kecewa sekali dengan tindakan orang tersebut, saya sungguh kecewa sekali dengan katakan pacar saya yang sungguh-sungguh senantiasa menyakiti saya, atau sudah melewati masa-masa seperti itu, ada masa kekecewaan, ada satu kesedihan. Mereka atau orang itu merasa terluka dan merasakan hal-hal seperti itu. Udah melewati masa-masa kedua, mereka menyadari bahwa hubungan mereka tidak bisa berlanjut dengan suatu perbedaan-perbedaan, penolakan-penolakan, kemarahan-kemarahan, dan kebencian. Akhirnya mereka di fase kedua itu disappointment, itu mengalami suatu kecewaan, mengalami suatu kesedihan. Hati mereka mungkin terluka, mungkin emosi mereka terluka.
Mungkin saya baca, kita bantu baca Pak Suwito di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 di sini. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Yang saya percaya firman Tuhan ini mengingatkan kita kepada kita atau orang-orang yang diperhadapkan dengan suatu kekecewaan, suatu kesedihan dan luka atau kekhawatiran. Kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Allah, kita belajar untuk menyerahkan itu di dalam suatu kehidupan doa, kita menyerahkan itu di dalam setiap ucapan syukur. Apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk mengucap syukur. Pada saat kita mengucap syukur, kita merilis, kita mengekspresikan itu ke dalam suatu ekspresi yang benar, yang ilahi. Kita perlu mengekspresikan itu dengan kesungguhan hati. Saya percaya bila saudara belajar untuk mengekspresikan itu, ada suatu energi-energi yang tidak sehat yang ada di dalam kehidupan saudara yang saudara rilis, dan itu akan menimbulkan suatu kesehatan gradually di dalam kehidupan emosi saudara dan saya. Saya percaya banyak sekali firman Tuhan yang berbicara bagaimana kita mengatasi poin-poin yang sudah saya sebutkan mengenai terluka emosi, terluka batin, terluka di dalam sebuah kehidupan kerohanian, suatu kehidupan relationship yang membuat kita sedih, yang kita membuat kita down di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, saudara tidak perlu untuk tinggal dalam satu tahapan yang kedua ini. Saudara perlu move on di dalam satu tahapan yang ketiga. Dan kita tahu bila kita mengalami suatu kegagalan dalam fase kedua ini, itu tergantung dari kita. Ada orang-orang yang mungkin mengalami suatu kesedihan sampai bertahun-tahun dengan orang yang mereka kasihi, atau dengan mungkin orang tua kita dipanggil Tuhan dan mungkin merasa guilty sampai bertahun-tahun. Saya rasa itu hal yang tidak baik gitu ya. Kita perlu merilis itu di hadapan Allah. Kita perlu selesaikan itu di hadapan Allah dengan doa. Kita perlu selesaikan itu di hadapan Allah yang mampu untuk memberikan suatu kehidupan damai sejahtera yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga akal budi kita menjadi sehat dan pikiran kita terjaga, sehingga pikiran Kristuslah yang ada senantiasa di dalam kehidupan kita. Itu fase yang kedua. Sekarang kita masuk dalam satu fase yang ketiga. Setelah kita mengalami suatu fase kemarahan, kebencian, penolakan, bahkan penolakan, kebencian, kita ke fase yang kedua, kita mengalami suatu kekecewaan, kesedihan, terluka. Yang ketiga ini adalah satu fase di mana kita mengalami rasa tidak aman, insecurity, fear, bad memories, dan juga luka dalam sini. Setelah kita melewati fase yang kedua, maka kita akan berhadapan dengan satu fase yang ketiga, itu merasa tidak aman. Karena menyadari hal seperti ini, kita tahu ada rasa tidak aman dalam kehidupan kita. Ada menyadari kita ada satu ketakutan yang menyelimuti kita.
mungkin setelah tahu, katakan dalam satu relationship itu, seseorang itu telah membohongi kita, seseorang itu telah menipu kita, dan kita merasa sedih. Setelah itu kita tahu ada suatu rasa takut untuk berhadapan dengan orang tersebut. Ada suatu luka yang kita rasakan dengan adanya relationship tersebut. Dengan ada suatu rasa takut, terus ada suatu bad memory atau masa-masa di mana pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan, ada satu bad memory yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengalami suatu pertumbuhan emosi tanpa kita diperhadapkan dengan suatu risk, gitu ya, dengan suatu challenging yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara tidak bisa bertumbuh di dalam emosi saudara secara sempurna tanpa diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita, tanpa diperhadapkan dengan satu kehidupan sosial, tanpa diperhadapkan dengan suatu kehidupan yang dimana kita kontak satu sama lain. Kita akan dan terus diperhadapkan dengan suatu risiko terluka, kita akan senantiasa diperhadapkan dengan resiko ditolak, kita akan senantiasa diperhadapkan dengan suatu resiko rasa tidak aman dengan apa yang kita lakukan dalam satu relationship, di dalam satu pekerjaan, ataupun dimanapun kita berada. Namun, orang-orang yang ingin bertumbuh dalam satu emosi, mereka atau kita harus melewati fase itu. Kita tidak bisa terdiam dalam suatu fase-fase seperti ini. Fase yang kedua, mengalami rasa kesedihan, namun kita tidak masuk di dalam suatu fase selanjutnya. Kita bisa melihat mungkin ada orang-orang yang mulai withdraw karena merasa tidak aman di dalam suatu, katakanlah, organisasi, dalam satu gereja sekalipun, dalam kehidupan berkeluarga karena merasa tidak aman, merasa sedih, akhirnya withdraw, menarik diri. Dan sungguh sangat sayangkan, itu bukan suatu solusi bagi kita yang ingin mengekspresikan suatu emosi yang sehat. Emosi itu harus kita rilis, emosi itu harus kita selesaikan dengan baik, emosi itu harus senantiasa dimanifestasikan dalam kehidupan kita. Amin. Bila kita ada suatu memori-memori yang buruk dengan masa-masa lalu, tidak tahu dengan saudara, dengan saya sendiri, saya banyak menghabiskan waktu-waktu tersebut. Saya menyadari waktu-waktu saya kecil, ada banyak memori-memori buruk di dalam kehidupan saya, ada banyak luka-luka batin yang terjadi dalam kehidupan saya, ada untreated yang terus, dan itu menjadi satu bad memory dalam kehidupan saya, dan sangat mengganggu di dalam pertumbuhan saya selanjutnya. Dan itu saya menghabiskan banyak-banyak waktu untuk menyelesaikan itu dengan meditasi, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, berpuasa, dengan melakukan apapun, sehingga poin-poin yang fase yang ketiga ini gradually itu akan hilang. Saya akan merasa nyaman, saya akan mampu menangani sikap ketakutan-ketakutan yang ada di dalam kehidupan saya. Apakah itu luka-luka batin yang ada di dalam saya, Tuhan sembuhkan. Amin. Nah, pada saat saudara bisa mengatasi fase yang ketiga ini, percaya saudara akan mempunyai suatu emosi yang begitu luar biasa. Sehingga saudara tidak akan mudah merasa tersinggung, saudara tidak akan mudah merasa takut, saudara tidak akan mudah merasa tidak aman, tidak nyaman di dalam satu lingkungan yang sepertinya tidak nyaman dan aman. Saudara akan bisa mengekspresikan itu. Bahkan saudara akan bisa mengekspresikan kemarahan saudara kepada siapa. Dalam arti kemarahan yang sehat, ya, bukan kemarahan yang membabi buta, gitu. Bahkan saudara bisa mengekspresikan kebencian dalam arti kebencian yang sehat, bukan kebencian yang membabi buta. Saudara bisa fleksibel di dalam kehidupan saudara, emosi saudara bisa fleksibel, dan
saudara masuk dalam suatu tahapan yang ketiga di sini dan saudara bisa menghadapi, bisa menyelesaikan fase yang ketiga sendiri. Saudara-saudara, bila hati nurani saudara mengarahkan di dalam suatu emosi dan emosi itu mengingatkan ada luka-luka yang terjadi dalam kehidupan saudara yang mungkin terjadi itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun ataupun lebih, bahkan mungkin yang baru. Saran saya saudara jangan ignore. Saudara perlu berdiam diri dan saudara perlu menyelesaikan itu. Selesaikan itu. Saudara perlu baca firman Tuhan, saudara banyak berdoa, saudara selesaikan itu. Sehingga saya percaya pada saat saudara selesaikan itu, saudara overcome dalam satu tahapan-tahapan yang ketiga di sini. Amin. Di sini akan saya bacakan saja dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Kekhawatiran, luka batin, bad memory, rasa-rasa tidak aman dan nyaman di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menyerahkan itu kepada Allah. Saudara-saudara, untuk menyerahkan kepada Allah itu butuh suatu energi juga, butuh suatu saluran energi yang kita serahkan lagi itu kepada Allah. Di sini juga ayat yang penting gitu ya, yang sering juga kita dengar di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, saya akan kasih ilustrasi seperti ini. Suatu hubungan, katakan hubungan relationship gitu ya, ada 2 pipa gelas di sini gitu ya. Pada saat orang yang pertama ini mengekspresikan emosinya dengan baik, maka yang satu lagi ini akan juga menerimanya dengan baik sehingga ada satu keharmonisan di antara kedua ini gitu ya. Tetapi pada saat orang yang sebelah kanan saya ini katakan mengimpress gitu ya, bukan mengekspres tapi dipres, dia tekan, maka tekanan itu akan ke si B seperti itu, akan ke atas di sini dan yang orang yang berbasis saya itu akan merasa crazy dengan satu tekanan-tekanan tersebut seperti itu. Sedangkan orang yang sini merasa what's going on? Apa yang terjadi dengan kamu? Padahal tidak merasakan bahwa yang sebelah kanan ini mendepres sehingga merasa crazy seperti ini. Nah, setelah crazy, orang ini akan mengepres kembali. Ada press, ada kedua-duanya, ada satu press satu sama lain. Dan semakin si A sama si B ngepres, akhirnya pipa itu pecah seperti itu. Karena emosi itu memang harus dikeluarkan. Kalau seandainya mereka tidak bisa, ya pecahlah terjadi seperti itu. Nah, sekarang di dalam antara hubungan A sama B ini ada pipa penyambung di sini gitu ya. Kalau seandainya kedua-duanya ini kuat, katakanlah dipres yang A ini kuat, maka yang mau tidak mau itu harus keluar karena satu energi yang harus dikeluarkan. Maka yang pipa penyambungnya itulah akhirnya pecah seperti itu. Di dalam kehidupan berkeluarga, saudara, bila suatu konflik terjadi antara suami dan istri, bila kedua-duanya itu tidak bisa diselesaikan, maka efeknya juga kepada anak-anak kita itu, pada hubungan yang hubungan seperti ini. Makanya penting dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan suatu emosi itu dengan baik, perlu untuk meminta suatu pertolongan dari Allah di dalam satu fase-fase tersebut. Amin. Amin. Siapa yang mengerti dengan apa yang saya katakan? Amin. Saya percaya. Fase keempat di sini itu understanding, empati, dan responsibility atau regret di sini. Setelah kita melewati fase ketiga, fase keempat di sini, kita akan mengerti, ada suatu pengertian.
ada satu empati, gitu ya. Simpati dengan empati berbeda. Empati itu jauh lebih dalam. Jadi karena kita sudah mengalami suatu pengalaman, jadi kita merasa satu empati. Ada suatu responsibility, ada suatu tanggung jawab, dan ada suatu regret, ada suatu penyesalan. Nah, disinilah artinya suatu pertobatan, penyesalan, regret. Saudara-saudara, setelah kita melalui fase-fase seperti itu, kita akan mengerti jalannya alur suatu emosi, dan di sini pengertian itulah sendiri yang akan memulai memanage kehidupan kita. Pengertian itu sendirilah yang akhirnya membuat kita semakin dewasa di dalam mengekspresikan emosi kita. Kita tidak akan mungkin meluap-luap dengan suatu kemarahan yang berkelanjutan. Kita tidak akan meluap-luap dalam suatu emosi, kesedihan. Kita tidak akan terbawa arus di dalam suatu rasa tidak nyaman, rasa terluka. Kita bisa mengerti ada satu proses kesembuhan di situ, ada satu proses-proses yang di mana terus Tuhan kerjakan melalui proses tersebut. Saya bacakan saja di sini di dalam Pengkhotbah 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi orang-orang tersebut adalah orang yang bisa menempatkan pada saat kita diperhadapkan dengan suatu emosi kesedihan, kita bisa masuk di dalamnya, empati kita masuk di dalamnya. Kita tidak terpura-pura untuk terbawa empati, tapi kita hanyut di dalamnya. Kita mengikuti itu. Amin. Kalau mungkin ada orang-orang yang bersukacita karena orang tersebut diberkati dalam jabatan, dalam keuangan, di dalam kesehatan, kita tidak iri, tetapi kita terhanyut dengan sukacita yang mereka dapatkan. Tidak ada iri hati lagi, kita terhanyut, kita terbawa dengan situasi, dengan emosi orang-orang di sekitar kita, yang dimana itu juga akan memberikan suatu efek di dalam kehidupan orang yang merasakan itu. Amin. Nah, saudara akan lebih diperkaya dengan emosi itu. Saudara-saudara, emosi itu seperti muscle ya, seperti otot-otot yang harus kita latih, sehingga kita akan terus bertumbuh. Orang akan melihat pohonnya itu dari buahnya. Orang akan melihat ada buah-buah emosi yang ada di dalam pohon tersebut. Orang akan melihat, saudara akan melihat ada satu emosi kedewasaan yang saudara ekspresikan itu. Dan itulah buahnya. Bila saudara juga tinggal di dalam Kristus, maka Kristus akan memberikan suatu emosi yang sehat, suatu energi motion yang sehat, yang dimana itu juga akan menghasilkan buah, dan orang akan melihat ada buah-buah Kristus yang ada, yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Bukan akar emotion, amin. Akar bicara mengenai hati. Orang akan melihat hal-hal seperti itu. Dan di sini juga akan saya bacakan lagi di dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saya katakan ada empati di situ. Amin. Kalau orang bersusah, kita masuk, kita bisa mengekspresikan itu gitu ya. Jangan sampai ada orang yang saat itu berduka, kita sebaliknya gitu ya, kayaknya tidak wise seperti itu. Atau kebalikannya, orang lain bersuka, kita diam-diam saja, mungkin emosi kita datar-datar aja. Kita ekspresikan itu. Amin. Kita benar-benar masuk ke dalamnya. Kita empati itu. Emosi saudara akan menjadi kaya, emosi saya menjadi kaya, ada buah-buah emosi yang ada, yang saudara dapatkan di situ. Amin. Di sini saya bacakan juga dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
saudara akan mendapatkan satu kekuatan roh, saudara akan mendapatkan kekuatan kasih dan ketertiban. Dalam arti saudara bisa tune in dengan orang-orang di sekitar saudara yang memang sungguh-sungguh terdapat satu emosi, satu aluran emosi, gitu ya. satu aliran emosi yang dimana itu membawakan satu kekayaan dalam emosi. Amin. Dan yang kelima di sini, amin. Setelah saudara melewati fase yang keempat, saudara akan melewati satu fase yang kelima. Nah, disinilah yang fase yang ini ada satu kasih, love, ada suatu solution di sini, wishes dan connection. Amin. Saudara akan sungguh-sungguh mengerti arti itu kasih bila saudara melewati fase yang 1, kedua, ketiga, dan keempat sini. Saudara akan bisa melihat orang-orang yang mungkin mengasihi hanya di dalam mulut dan orang-orang yang mengasihi itu secara betul-betul, yaitu dengan suatu pengalaman hidup. Katakan seperti ini, oh saya mengasihi dia, tapi kok dia berbuat seperti itu? Gitu. Apa yang harus saya berikan dengan kasih itu? Gitu. Misalnya saya mengampuni dia, tapi kalau dia melakukan hal seperti itu lagi, buat apa seperti itu? Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang belum melewati satu fase-fase yang pertama, kedua, dan ketiga, bahkan yang keempat. Ya. Orang-orang yang benar-benar mengasihi, bahkan mengasihi musuh, adalah orang-orang yang melewati fase-fase tersebut. Amin. Dan orang-orang itu bisa merasakan bahwa buahnya itu buah emosi itu kekal atau fake gitu ya, atau murni gitu, atau hanya sebatas lip saja seperti itu. Dan orang-orang yang sudah melewati fase-fase yang keempat ini, mereka akan memberikan suatu solusi, tidak memberikan suatu masalah baru, tidak membuat suatu situasi menjadi complicated gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan solution maker gitu ya. Bukan troublemaker, solution maker. Ya. Membuat suatu penyelesaian dimanapun mereka berada. Dan orang akan melihat buahnya, orang akan melihat buah-buah saudara seperti itu. Pada saat saudara menyelesaikan satu solusi demi solusi, solusi demi solusi. Dan tentu itu pun membutuhkan satu energi, itu membutuhkan suatu proses yang terus berlanjut, sehingga saudara terus matang di dalam emosi saudara. Saudara ada wishes, ada satu keinginan. Saudara tidak mengatakan hal-hal yang negatif terhadap orang dengan begitu saja. Saudara tidak memberikan hal-hal yang negatif. Saudara justru memberkati mereka. Saudara memberikan wishes yang baik. God bless you brother, God bless you sister. I wish everything good come to you life. Seperti itu, ada satu wishes yang positif yang saudara berikan, ada satu emosi yang positif yang mengalir yang saudara berikan kepada orang-orang sekitar saudara, anak-anak saudara, pekerjaan di lingkungan saudara dimanapun saudara berada. Saudara bisa melihat situasi-situasi di Indonesia dengan perekonomian yang challenging, politik. Ada orang-orang yang mungkin selalu memblame pemerintah, ada orang-orang yang memblame kehidupan yang sebenarnya tidak perlu seperti itu, wishes yang negatif. Saya percaya saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara belajar untuk memberikan wishes atau yang positif, yang baik. Dan itu akan memperkaya emosi saudara, dan orang akan melihat pohonnya itu, orang akan melihat pohon emosi itu, dan dari buahnya ada buah-buah emosi yang ada di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya baca saja di sini di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6.
Juga Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang-orang yang merebut kota. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya bacakan juga di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai yang 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bisa saya jelaskan di dalam ayat yang baru saya baca, kita perlu meninggalkan semua hal, beban, dan dosa kita. Amin. Bila itu marah menjadi beban dan dosa saudara, saudara move yang kedua. Amin. Bila itu kesedihan, itu luka, itu menjadi beban bagi saudara-saudara, move yang ketiga. Dan bila itu luka yang batin, yang dalam, dan rasa tidak aman, itu menjadi beban, saudara move yang keempat. Sampai saudara tekun untuk melewati, berlomba-lomba untuk melewati tahapan-tahapan tersebut. Dan itulah suatu kewajiban, itulah suatu perlombaan iman, perlombaan kehidupan kita. Saudara berlomba-lomba bukan dengan orang lain, saudara berlomba-lomba dengan kehidupan saudara sendiri. Amin. Saudara melewati masa-masa perlombaan, masa-masa tahapan-tahapan itu, dan saudara akan terus berkaya oleh emosi, energy motion. Amin. Nah, di sini Galatia, satu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Saudara melewati fase-fase 1, 2, 3, keempat, dan saudara melewati satu fase yang kelima, itu buah roh. Amin. Saudara hidup di dalam kasih, saudara hidup di dalam sukacita, saudara hidup di dalam damai sejahtera, saudara hidup dalam kesabaran, saudara hidup dalam kemurahan, saudara hidup dalam kebaikan, kesetiaan, saudara hidup dalam kelemah lembutan, saudara hidup dalam penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Amin, saudara. Saudara diberkati dengan pengajaran firman Tuhan hari ini. Amin. Saya percaya pengajaran firman Tuhan ini baik. Pada saat saya mempersiapkan sungguh, Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang akan saya bagikan, memberkati kehidupan saya. Saya percaya juga akan memberkati kehidupan saudara. Amin. Saudara akan semakin diperkaya dengan emosi Allah. Amin. Energy in motion. Amin. Saudara harus perlu ekspresikan itu. Ekspresikan itu. Dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu untuk mengekspresikan emosi yang ada di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, mungkin ada bagian dari kami yang stuck, yang terjebak hanya di dalam tahap pertama. Kemarahan, kebencian, penolakan, bahkan sampai bertahun-tahun di mana kami terjebak di dalam tahap pertama ini. Bapa di dalam surga, berikan kami suatu anugerah sehingga kami mampu untuk menyelesaikan tahapan yang pertama ini di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin di antara kami terjebak di dalam suatu tahapan yang kedua, Tuhan. Ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan, ada suatu terluka yang mungkin bertahun-tahun
suatu hubungan yang merasa kami tercewa, ada kesedihan yang berlarut-larut, ada suatu masalah-masalah yang tidak terselesaikan yang membuat kami kecewa, yang membuat kami sedih, yang membuat kami terluka. Biar Tuhan pada saat ini kami berdoa, berikan kami kemampuan untuk menyelesaikan hal-hal tersebut di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan dan masuk dalam suatu tahapan yang ketiga, ya Bapak. Mungkin juga dalam kehidupan kami ada rasa tidak aman, Tuhan. Orang yang senantiasa memperlakukan kami tidak sehat, treating kami tidak baik, ada satu rasa takut yang berkepanjangan, ada satu bad memory yang buruk dalam kehidupan kita, bahkan ada satu luka-luka dalam yang ada di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan pada saat ini Tuhan berikan kami anugerah-Mu Tuhan, berikan kami kuasa dari surga sehingga kami dapat menyelesaikan itu. Kami tahu Tuhan, fase yang ketiga ini adalah fase yang dalam, yang tidak mudah dan butuh waktu yang banyak Tuhan. Butuh satu energi yang besar untuk menyelesaikan itu dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan passion Tuhan untuk menyelesaikan itu dalam kehidupan kami. Apakah itu dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami secara pribadi, dalam pekerjaan, dan di setiap area kehidupan kami. Berikan kami kemampuan itu di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami juga satu pengertian Tuhan dalam satu fase keempat. Berikan kami satu empati. Suatu empati Tuhan. Mengalir, ikut berduka pada saat-saat orang berduka. Ikut bersuka pada saat-saat orang bersuka. Ikut bercongratulation pada saat-saat orang diberkati dalam hal-hal baik. Bukan sebaliknya Tuhan, merasa iri, merasa dengki, merasa menyalahkan Tuhan, tapi sebaliknya Tuhan, ada suatu empati, ada suatu responsibility untuk empati itu sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar juga kami Tuhan masuk dalam satu fase kelima, ada suatu kasih mengalir, emosi kasih mengalir Tuhan, ada suatu solution maker Tuhan, memberikan suatu penyelesaian dalam setiap problem-problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu connection, ada satu hubungan Tuhan yang dalam, ada satu keinginan-keinginan yang terus mengalir. Dan biarlah Tuhan kami diperkaya oleh pikiran Kristus, kami diperkaya oleh emosi Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami memberkati banyak orang. Orang akan melihat saudara dan saya. Orang akan melihat saudara dan saya dari buahnya. Buah-buah emosi itulah yang mengalir. Kasih Kristus itulah yang mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Amin, amin, dan amin. Amin. Saya kembalikan kepada Atri dan Mike. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor untuk firman-Nya yang sungguh luar biasa. Semoga kita boleh mengaku firman, menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan, sambil kita lakukan berkati-Allah yang menjadikan kita baik. Katakan Bapa tiada ku-ragu. Bapa tiada ku-ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pelihara selebih hidupku. Kau pandang berharga dalam segala perbuatanku. Aku percaya hanya
menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Pada Bapak Riodi. Shalom, Atri, kedengaran? Ya. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, kembali kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami bersyukur bahwa Engkau hadir di antara kami dan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di mana kami telah dibekali dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Wawan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu itu akan menambah selangkah lagi pengetahuan kami akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau menguatkan kami, memampukan kami, sehingga firman-Mu itu dapat kami ejawantahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu akan meneguhkan iman kami hari lepas hari hanya kepadamu saja ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati Pastor Wawan Tuhan. Engkau memberikan dia api semangat pelayanan yang luar biasa, serta hikmat yang daripadamu selalu menyertainya Tuhan. Bapa kami dalam surga, biarlah Engkau menjaga dia Tuhan, pagar pelindungan-Mu selalu menyertai dia dan keluarganya Tuhan. Jauhkan dia dari sakit penyakit, akan tetapi berikan dia kesehatan selalu Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dengan melimpah. Bapa kami di surga, kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik dan yang benar. Sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bapa kami surga, Engkau berkati persembahan kami Tuhan, karena kami telah memberikannya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan biarlah persembahan-Mu Tuhan, persembahan kami Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, baik kesehatan maupun setiap pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan semuanya berhasil di dalam nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk warta jemaat kami persilahkan kepada Bapak Ringgas. Baiklah, terima kasih Atri atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan warta jemaat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan shalom kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam ibadah kita ini secara online, ya, teman-teman di Kuwait, juga teman-teman dari Indonesia, ada Pak Rinsan, ada Ibu Tiara, juga rekan-rekan yang menyaksikan melalui Facebook. Saya juga berterima kasih ya kepada Pastor Wawan atas message yang sudah disampaikan. Biarlah message itu menjadi guidance kita dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Tidak terasa teman-teman, ini kita sudah separuh tahun 2020.
kita jalani, tinggal separuhnya lagi. Hampir 4 bulan dari separuh tahun ini kita jalani dengan ibadah secara online seperti ini. Dan kita sama-sama merasakan walaupun secara online kita tetap dengan sungguh-sungguh beribadah, memuji kemuliaan Tuhan. Rangkaian acara ibadah warta jemaat kita di bulan Juli akan dimulai dengan leadership meeting tanggal 5 Juli hari Minggu jam 6 sore. Ini kemudian ada prayer meeting tanggal 15 Juli hari Rabu. Petugasnya Messi Hombing. Lalu 22 Juli hari Rabu jam 6 sore sel grup umum. Petugasnya Anita Keincem. Lalu 29 Juli hari Rabu jam 6 sore ada mensel group. Petugasnya Anthony Purba. Lalu 29 Juli hari Kamis. Tanggal 30 Juli hari Kamis jam 5 sore ada women cell group. Petugasnya grup Sarah. Juga children ministry seperti biasa ada kegiatan setiap hari Senin jam 10 pagi. Demikianlah warta jemaat kita untuk bulan Juli. Terima kasih, saya kembalikan kepada Atri. Terima kasih Bapak Ringgas. Kini tiba saatnya. Adakah yang dalam minggu ini berulang tahun? Atau mungkin yang ingin didoakan oleh pastor kita? Ya, izin Atri. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Tolong didoakan buat Pak Bambang yang beberapa hari yang lalu saya sudah dapat informasi bahwa ada salah satu dokter di Misref terus memberikan informasi tentang perkembangan Pak Bambang. Kemarin sempat tertunda untuk pemasangan tracheotomy, dan puji Tuhan, semalam sudah dapat kabar bahwa tracheostomi sudah terpasang buat Pak Bambang. Jadi Pak Surawan kiranya bisa mendoakan Pak Bambang supaya diberikan mujizat dan juga para tim medis untuk diberikan kekuatan dan hikmat untuk merawat Pak Bambang. Terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin didoakan? Oke, sepertinya sudah tidak ada, Pastor. Minta doa Oma Ros di Jakarta ulang tahun, Oma Tiara. Oh, oke. Ya, doa Terima juga kasih. buat lagi ulang tahun hari ini. Siapa? Mamaku. Oke, Opung di Ciantar ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oleh karena itu kita harus nyanyikan juga Happy Birthday. Once again, it's your birthday. Hey, once again, it's your birthday. Once again, another year. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, sampaikan selamat ulang tahun buat Opung dan juga Oma, oke? Ini tiba saatnya Pastor, kami persilakan Pastor. Oke, mari kita berdoa. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang terus Kau berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memberkati setiap keluarga yang ada di Indonesia, kami memberkati setiap keluarga yang ada di Kuwait, kami setiap memberkati setiap keluarga yang dimanapun berada Tuhan, pada saat ini Tuhan, terutama pada saat kami mendengarkan satu ibadah pada hari ini, dimanapun kami berada, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa Tuhan untuk Oma dari Tiara yang berulang tahun di minggu ini atau hari ini Tuhan, Oma Ros. Berkati Tuhan, Oma Tuhan, berikan panjang umur, kesehatan senantiasa, baik itu fisik, jiwa, dan juga kerohaniannya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupannya, dan Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang senantiasa hikmat, dan roh yang senantiasa juga mengasihi Engkau di dalam hidupnya ya Bapa. Cover Oma dengan kuasa darah-Mu dari setiap penyakit atau mara bahaya, dari hal-hal yang tidak Engkau inginkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berikan senantiasa panjang umur, Engkau senantiasa berikan rezeki yang berlimpah di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Oma Tuhan dari Matthew juga yang berulang tahun di minggu ini atau hari ini. Engkau juga berkati hamba-Mu ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan senantiasa kesehatan, Engkau berikan senantiasa perlindungan, Engkau berikan senantiasa Roh-Mu yang kudus senantiasa ada di dalam kehidupannya ya Bapa. Engkau senantiasa kasih dan anugerah-Mu Kau berikan di dalam kehidupannya. Cover Tuhan opung dari Matthew ini dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan Kau berikan senantiasa panjang umur di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau berkati anak-anak kami semua. Engkau berkati dalam pekerjaan. Engkau berkati di dalam setiap area kehidupan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kami semua juga yang ada di sini maupun di Indonesia. Cover kami dengan kuasa perlindungan dari setiap mara bahaya. Cover kami dari setiap mara bahaya, yaitu COVID-19 ataupun bentuk penyakit lainnya di dalam nama Yesus Kristus. Kami hadik setiap kuasa penyakit COVID, apapun di dalam nama Yesus Kristus. Cover kami dengan suatu urapan perlindungan yang dari surga saja ya Bapa. Bapa dalam surga, cover kami sehingga kami terus percaya kepada Engkau bahwa Engkau akan senantiasa memberikan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk Bapak Bambang yang pada saat ini mengalami suatu progres kesembuhan. Kami percaya itu adalah suatu awal yang terus Kau kerjakan di dalam kehidupannya. Hamba kami berdoa untuk setiap tim medis, tim dokter, perawat, ataupun setiap tim medis yang lain yang involved di dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap instrumen, equipment yang juga mendukung di dalam proses kesembuhan. Kami setiap berdoa untuk diet, kami berdoa untuk setiap obat-obatan, baik itu solution maupun obat-obatan injection ataupun obat-obatan yang lain yang akan terus mensupport dalam proses kesembuhan. Kami berdoa juga untuk atmosfer yang ada di dalamnya yang juga akan terus memproses kesembuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami rilis kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus untuk Pak Bambang. Aku rilis kuasa mukjizat di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupannya. Cover untuk Bapak Bambang, kami berdoa untuk keluarganya, istri maupun juga anak-anaknya. Engkau juga berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan iman, tetapi terus berdoa dan mengucap syukur di dalam setiap area kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau lakukan mukjizat yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan Roh Kudus, dan persekutuan orang-orang kudus dan am menyertai saudara-saudara semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Atri dan Mike. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Mari kita lakukan sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan.
jalan, kasih setiamu Tuhan, selalu bersamaku bagiku. Hari berganti hari, hey, hari berganti hari, oh, tetap ku lihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus One more time, hey, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Last one, Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey, Tuhan Yesus baik kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Minggu ke depan kita semua boleh melakukan Terima yang kasih terbaik. Pak Wawan, Apri. Terima kasih, Bu Terima Teresa. Makasih Pastor Wawan. Mira, terima kasih. Makasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Sri. Terima kasih Atri, Mike, Hai, Tinsa. Pastor Wawan. Mbak Feni, terima kasih. Makasih Pastor Wawan, makasih Apri. God bless all. God bless you too. Bye. Babu. Baiklah, kalau begitu Atri undur diri dulu. Thank you, Mike and Atri. Semangat.